Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pedoman uji kompetensi pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam jabatan fungsional guru. Ini baru diterbitkan surat edaran tertanggal 18 April 2023 dan ditindaklanjuti dengan pedoman ini. Di YouTube kami sudah kami jelaskan tentang surat yang berkaitan dengan nomor 0378 BHK 0401 2023 tentang pengangkatan jabatan fungsional guru. Nah, sekarang bagaimana pedoman pelaksanaan uji kompetensi itu dan guru mana yang dimaksud di sini? Nah, pedoman ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama dasar hukum, tidak kami bacakan semuanya. Yang penting dan bisa nanti kita ulangi, kita coba lihat kembali peraturan yang terkait dengan Peraturan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan pegawai kepegawaian jabatan fungsional, kemudian Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang baru terbit tanggal 18 April bulan ini. Kemudian ada beberapa dijelaskan di bagian kedua, di bagian pengertian umum, ada dijelaskan siapa itu pegawai negeri sipil, tetapi secara umum, kemudian pejabat berwenang, jabatan fungsional, guru juga dijelaskan. Nah, ini uji kompetensi, ini kami jelaskan, uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis. Jadi ada 3, kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, kami ulangi, dari jabatan fungsional guru dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Kemudian nanti ada istilah coaching klinik, ini sebelum pelaksanaan, artinya ada pemaparan materi kebijakan dan simulasi penggunaan aplikasi di SIM PKB, karena ternyata ini nanti akan menggunakan SIM PKB dan PMM. Jadi ini kemungkinan besar akan keseluruhan dilaksanakan dengan daring. Ini nanti bisa dibaca definisi-definisi ini, kita masuk tujuan panduan ini dikeluarkan, yaitu uji kompetensi bertujuan untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional guru terhadap standar kompetensi jabatan guru. Kemudian ini panduan ada 3 ruang lingkupnya. Pertama ada nanti menjelaskan persiapan, penyelenggaraan, dan juga pemantauan dan evaluasi. Sekarang kita lihat bagian persiapan. Bagian persiapan yaitu sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi. Kementerian melalui Ditjen GTK melakukan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi secara daring, luring, kepada dinas yang membidangi pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian penyelenggara uji kompetensi adalah Kementerian melalui Ditjen GTK dengan tugas, ini ada tugasnya melakukan sosialisasi, menetapkan uji kompetensi, kemudian mengumumkan jadwal uji kompetensi, mengumumkan peserta uji kompetensi, dan mengumumkan uji kompetensi. Tim pengujinya ada terdiri dari tim uji kompetensi pusat, ada tim uji kompetensi daerah. Mungkin kita di bagian nanti ujinya di daerah. Untuk kompetensi pusat sudah ada, ini dikelola oleh Ditjen GTK, ada sekretariat, direktorat di sini, termasuk direktorat kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Jadi ada 4 direktorat dan 1 sekretaris. Tim uji kompetensi pusat ini bertugas mulai menyusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi, kemudian juga membuat instrumen yang akan digunakan sampai nanti menerbitkan sertifikasi uji kompetensi. Nah, yang di daerah ada tim uji kompetensi daerah, ini bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan uji kompetensi daerah. Kemudian melakukan sosialisasi pada calon peserta uji kompetensi, memastikan calon peserta mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan,
kemudian menetapkan minimal 1 orang admin uji kompetensi untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen calon peserta. Kemudian mengusulkan peserta yang lolos verifikasi dan validasi dokumen, kemudian menetapkan tempat pelaksanaan uji kompetensi, selanjutnya menetapkan pengawas uji kompetensi, melaksanakan uji kompetensi dengan daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, ini sangat penting, siapa itu yang dimaksud di surat ini peserta uji kompetensi? Pertama, peserta uji kompetensi yaitu PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru, yang belum pernah atau sudah memiliki sertifikat pendidik, namun belum diangkat ke dalam jabatan fungsional guru dengan pangkat, pertama, penata golongan ruang 3C ke atas. Jadi ada guru-guru yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai guru, tetapi tidak diangkat sebagai jabatan fungsional guru. Dan ini kebanyakan ada perpindahan jabatan satu tingkat. Misalnya semula antara jabatan golongan 3A, 3B itu adalah guru pratama, nanti masuk dia ke 3C, 3D itu guru muda. Menurut aturan dari jabatan guru pratama, masuk dia ke guru muda, itu harus dilakukan uji kompetensi. Tetapi banyak yang terlampaui, masuk dia sudah golongan 3C, tapi belum mengikuti uji kompetensi. Nah, baik itu kalangan guru maupun kepala sekolah, bahkan sudah ada golongan 3D. Atau bisa juga golongan 4A, tetapi dia belum memiliki jabatan guru madya. Nah, mudah-mudahan di daerah-daerah kita tidak begitu banyak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, penata guru muda tingkat 1, golongan ruang 3B, yang telah memiliki persetujuan teknis menjadi golongan ruang 3C dari BKN regional. Jadi kemarin ini mengusulkan naik pangkat, karena ini pindah ruang atau jabatan dari jabatan guru pertama, masuk dia ke guru muda, dan sudah disetujui, sudah ada persetujuan teknis dari BKN, tapi belum ada uji kompetensi. Nah, inilah guru-guru yang menjadi peserta yang dimaksud di dalam surat dari Kepala BKN, terutama di surat edaran 0378 garing B garing HK 0401 tahun 2023 itu. Kemudian syaratnya, persyaratan peserta uji kompetensi, ini disebutkan di sana, peserta uji kompetensi harus memenuhi persyaratan. Pertama harus PNS, jadi tidak bisa PPK. Kemudian memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah minimal S1 atau diploma 4. Kemudian memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional guru yang diduduki paling kurang 2 tahun. Ini bisa dibuktikan dengan penugasan dan SK, nilai penilaian kinerja paling rendah bernilai baik 2 tahun terakhir. Kemudian dokumen yang harus dilengkapi, pertama, surat pernyataan pimpinan menyatakan calon peserta memiliki integritas moralitas, ini formatnya sudah ada di panduan ini. Kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas, rumah sakit, menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani, baru scan asli ijazah terakhir, scan asli surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, scan asli penilaian kinerja 2 tahun terakhir dilegalisasi oleh pejabat berwenang, kemudian dokumen persetujuan teknis ini untuk khusus golongan 3B yang mau ke 3C. Kemudian materi uji kompetensi, tadi sudah disebutkan ada 3 materi uji kompetensi. Kompetensi teknis, ini menyangkut tugas pokok, kompetensi manajerial, pengelolaan, kemudian tugas kompetensi sosial kultural. Bapak dan Ibu, ini bisa dibaca-baca apa itu kompetensi sosial kultural, sebab memang ketiga istilah ini masih baru buat guru, karena kita ketahui kompetensi guru itu ada 4, kompetensi sosial, kemudian ada kepribadian, profesional, dan pedagogik yang selama ini.
Nah, ini yang diuji adalah yang 3 ini. Kemudian, metode uji kompetensi. Uji kompetensi diselenggarakan melalui metode tes berbasis komputer secara daring. Walaupun menurut aturan boleh daring, boleh luring. Tetapi untuk tahun ini, sesuai dengan surat edaran itu, ini diputuskan, jadi Bapak dan Ibu yang ikut serta tahun ini melalui daring. Rencana penjadwalan, ini rencana, kita perhatikan rencana penjadwalan penyelenggara ujian kompetensi, ini sudah dibuat desainnya, tetapi pada prinsipnya, kalau kita perhatikan, ini masih rencana. Artinya mungkin saja ada perubahan-perubahan, tetapi sudah didesain seperti ini. Penyampaian informasi penyelenggara uji kompetensi ada surat melalui laman Ditjen GTK, kemudian sosialisasi koordinasi melalui daring. Ini dilaksanakan ini 17 sampai 18. Ini baru surat ini baru 18 April 2023 ya. Jadi sudah secara surat sudah. Silahkan Bapak dan Ibu bisa dicek nanti. Mungkin juga nanti di YouTube ini atau di web saya bisa di-download. Kemudian sosialisasi dan koordinasi melalui daring, ini 8 Mei direncanakan. Baru pendaftaran calon, ini 8 ada 1 minggu lebih diberi kesempatan. Kemudian dilakukan seleksi administrasi dulu oleh Dinas Pendidikan masing-masing yang ditunjuk. 9 sampai 19 Mei. Kemudian pengumuman peserta uji kompetensi, ini diputuskan pusat. 22 sampai 24 Mei 2023 baru dilakukan coaching klinik. Ini sekitar 25-26 Mei 2023 baru nanti dilaksanakan pelaksanaan uji kompetensi diperkirakan 5 Juni. Masih ada waktu lebih kurang 2 bulan lah ya. Kemudian pengolahan hasil uji kompetensi 8 sampai 10 Juni 2023. Kemudian penetapan dan pengumuman lulus uji kompetensi dilaksanakan 16 Juni 2023. Kemudian nanti akan terbit sertifikat itu 16 Juni 2023 perkiraannya. Nah, sekarang yang menyelenggarakan uji kompetensi, alur penyelenggaraan uji kompetensi dilaksanakan melalui SIM PKB untuk pendaftaran. Ini kita perhatikan, dibuka SIM PKB-nya kembali. Kemudian verifikasi dokumen dan pengumuman peserta setelah terdaftar. Kemudian PMM itu platform Merdeka Mengajar untuk pelaksanaan. Jadi ini dilaksanakan melalui PMM, berarti akun yang bisa membuka masuk ke PMM itu harus kita miliki. Kemudian pengumuman hasil uji kompetensi juga di PMM dan juga penerbitan sertifikat di-download nanti dari PMM. Nah, kalau kita lihat alurnya, uji kompetensi diselenggarakan, alurnya mulai penyampaian informasi sudah turun surat tanggal 18 April, kemudian sudah nanti sesuai jadwal, silahkan dibuka PKB, SIM PKB untuk mendaftar. Kemudian nanti pengumuman peserta uji kompetensi, karena di sini nanti akan diproses. Setelah ada nama kita nanti, kita ikuti coaching klinik, baru kita ikuti sesuai dengan tanggal dimaksud, dan itu mungkin juga berubah. Pelaksanaan uji kompetensi, baru nanti panitia mengolah uji kompetensi, baru penetapan pengumuman, dan nanti terbitlah sertifikasi kita, sertifikat uji kompetensi, baru kita sah untuk di jabatan guru, apakah itu guru muda, guru media, dan juga guru pertama. Kemudian penyampaian informasi penyelenggaraan uji kompetensi. Ditjen GTK menetapkan jadwal, jadi yang menetapkan jadwal adalah Dirjen GTK. Ditjen GTK menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan uji kompetensi, ada surat, ya memang ada suratnya, lamar resmi bisa dibuka di lamar resmi Ditjen GTK dan juga sosialisasi melalui daring. Informasi pelaksanaan uji kompetensi disampaikan kepada Dinas Pendidikan yang membidangi sesuai dengan kewenangannya. Jadi mungkin dinas-dinas pendidikan di daerah juga sudah tahu. Kemudian pendaftaran, seleksi administrasi, dan pengusulan calon peserta, mulai termasuk proses pendaftaran, seleksi administrasi pengusulan dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, tim uji kompetensi pusat melalui SIM PKB mendistribusikan nama calon peserta uji kompetensi kepada dinas yang membidangi sesuai dengan kewenangan uji kompetensi daerah. Nah, ini data kan sudah ada di pusat, maka nanti akan disalurkan
nampaknya ke dinas yang membidangi kewenangan di tim uji kompetensi. Kemudian, tim uji kompetensi daerah mensosialisasikan jadwal kepada peserta yang terdaftar sebagai peserta. Kemudian calon peserta melakukan pendaftaran kembali untuk melengkapi bahan-bahan dan dokumen itu melalui SIM PKB. Artinya, Bapak dan Ibu, nanti kita menunggu sebenarnya, nanti akan ada daftar nama yang keluar yang bisa berhak untuk mengusulkan atau mengunggah yang dapat mengikuti ini daftarnya. Karena baru nanti kita lengkapi dokumen-dokumen yang ada. Maka kita akan tetap buka SIM PKB. Dan nanti setelah ada daftar peserta, di sana sudah ada nama kita, baru kita melakukan pendaftaran melalui SIM PKB. Baru nanti tim uji kompetensi daerah melakukan diseleksi administrasi yang kita upload di SIM PKB. Setelah itu, setiap calon peserta yang lulus, jadi ada lulus atau tidak lulus, kalau tidak lengkap administrasinya, tetapi ini baru seleksi administrasi ya. Maka lulus, kemudian nanti diusulkan ke tim uji kompetensi daerah yang menjadi peserta uji kompetensi di tim uji kompetensi pusat melalui SIM PKB dan melalui nanti ada surat yang diberikan, formatnya sudah ada di form 1. Kemudian setelah itu nanti diumumkan siapa-siapa peserta uji kompetensi. Karena walaupun kita tahun ini misalnya bisa, tetapi karena tidak lengkap administrasi, bisa kita tidak ikut. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan informasi-informasi secepatnya. Kemudian berdasarkan pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud, tim uji kompetensi pusat mengumumkan peserta uji kompetensi yang disampaikan kepada tim uji kompetensi daerah melalui dinas yang membidangi pendidikan kewenangannya. Kemudian nanti ada pengumuman peserta uji kompetensi yang paling sedikit ini banyak tempat pengumumannya melalui mekanisme dan pelaksanaan uji kompetensi diumumkan. Pertama bisa melalui surat, ada beberapa alternatif, kemudian di SIM PKB, kemudian alamat email peserta melalui akun belajar ID, kemudian bisa diakses di https ujikompetensi Kemendikbud. Jadi ini perlu dicatat, silahkan dibuka-buka nanti bagaimana informasi yang lebih detailnya ya. Kemudian setelah itu diumumkan, mengikuti coaching klinik dulu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk uji kompetensi. Kemudian nanti tim uji kompetensi itu akan menyediakan juga tempat di mana itu nanti akan ada beberapa pertimbangan ya, misalnya koneksi internetnya kuat, kemudian akses lokasi, kemudian satu uji kompetensi memiliki kapasitas 20 orang peserta. Jadi sudah ada standar-standarnya. Kira-kira sama kita Bapak dan Ibu guru memberikan ujian ini. Kemudian pengawas uji kompetensi ini ditentukan juga tim uji kompetensi daerah menetapkan pengawas uji kompetensi dengan ketentuan satu orang pengawas itu nanti maksimal 20 orang peserta. Pengawas uji kompetensi itu boleh berasal dari pengawas sekolah, boleh kepala sekolah atau unsur dinas yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi itu uji kompetensi dilaksanakan secara daring dengan ketentuannya ada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tugas, kemudian peserta datang ke tempat uji kompetensi, pengawas uji kompetensi menandatangani fakta integritas, jadi ini sangat ketat sekali ya. Kemudian peserta mengikuti uji kompetensi melalui PMM, nah ini, jadi sekarang diberi kesempatan kita berlatih masuk PMM, kemudian dengan tahapan sebagai berikut, nanti ada login ke PMM menggunakan akun belajar ID. Bagi Bapak Ibu tidak ada akun belajar ID-nya itu sudah terlambat, bisa dilengkapi lah ya, bisa mungkin dihubungi Dinas Pendidikan. Kemudian peserta masuk ke menu uji kompetensi di beranda PMM, kemudian mengikuti uji kompetensi, baru mengisi fakta integritas,
kemudian membaca panduan ujian, kemudian mulai uji kompetensi. Ini waktunya kan ditentukan. Peserta wajib menjawab seluruh pertanyaan yang ada di dalam laman sebelumnya untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi tidak bisa melompat-lompat, selesai dulu halaman pertama baru halaman kedua dan seterusnya. Peserta mengklik kumpulkan itu untuk mengumpulkan dan menyelesaikan. Jadi jangan salah-salah, ini juga harus diperhatikan. Kalau sudah terklik kumpulkan padahal belum selesai, ya ini tidak bisa lagi nanti dibuka. Kemudian peserta akan mendapatkan konfirmasi bahwa ujian sudah berhasil dikumpulkan. Ujian yang sudah dikumpulkan tidak dapat diakses kembali oleh peserta. Pengawas uji kompetensi menandatangani berita acara kompetensi, kemudian fakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf C, juga berita acara sebagaimana dimaksud huruf F disampaikan ke dinas yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya. Nah, ini nanti hasil uji kompetensi ini diolah, kemudian peserta uji kompetensi dinyatakan lulus apabila telah memenuhi nilai ambang. Kalau nilai ambang ini di dalam Permendikbud 29 ya dikatakan batasnya ini baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural itu minimal 70 ya. Silakan Bapak Ibu dilihat di video saya, sudah ada kita jelaskan itu. Kemudian penetapan pengumuman kelulusan uji kompetensi ini diumumkan oleh Ditjen KTK melalui nanti ada surat, kemudian juga di PMM. Penerbitan sertifikat, setelah itu diterbitkan surat sertifikat dan bisa di-download masing-masing melalui beranda juga PMM. Dan juga di situ mencek sertifikat dan juga peserta dapat mengunduh sertifikatnya masing-masing dengan tombol unduh. Kalau ini nanti bisa dibaca dan yang penting dipersiapkan dulu kira-kira kelengkapan kita. Tapi di penduan ini kita menunggu dari pusat siapa-siapa yang layak untuk mengusulkan uji kompetensi ini. Sumber dana, saya kira ini anggaran pendapatan dan belanja negara, ini tidak perlu kita bahas, biarlah itu tanggung jawab panitia. Kemudian pemantauan ini dilakukan tim uji kompetensi, pusat melakukan pemantauan evaluasi terhadap penyelenggaraan ujian kompetensi. Pemantauan evaluasi sebagai maksud bertujuan untuk menginformasikan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan uji kompetensi. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu isi dari panduan ini. Ini dibaca-baca kembali, terutama kita bagaimana menggunakan PMM, masuk ke PMM dan menggunakannya sehingga nanti tidak kaku di dalam ujian. Di sini juga sudah dijelaskan ada bukti cetak surat usulan peserta uji kompetensi, sudah ada format di panduan ini. Dan ini resmi dari Kemendikbud dan juga ini daftar PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi ini dari Dinas Pendidikan. Jadi tanggung jawab kita hanya menunggu sebenarnya, tetapi nanti kalau ada kita masuk golongan itu, baru kita akan melengkapi bahan-bahan. Dan ini juga ada format fakta integritas dari pengawas uji kompetensi. Jadi di panduan ini sudah lengkap juga, termasuk berita acara, kelengkapan lain untuk tindak lanjut uji kompetensi ini. Demikian Bapak dan Ibu informasi ini, kita menyarankan bagaimana kita mempersiapkan diri. Tentu karena ini menyangkut uji kompetensi teknis, itu terkait dengan tupoksi kita. Kemudian ada manajemen, kemudian ada sosiokultural, mari kita baca kembali. Walaupun kita masuk atau tidak masuk ke dalam kategori ini, tetapi ini juga penting. Karena setiap ada perubahan jabatan jenjang guru itu pasti melalui uji kompetensi sesuai dengan aturan yang ada. Dari golongan 3D pun mau ke 4A, karena itu beralih naik satu tingkat jabatannya memang harus melalui uji kompetensi. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa dijelaskan di dalam panduan ini. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.